Korupsi bukanlah sekadar pelanggaran hukum. Ia adalah luka sosial yang perlahan menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa. Di banyak tempat, korupsi hadir tanpa suara, bekerja dalam diam, namun meninggalkan dampak yang luas dan mendalam. Ia tidak selalu tampak dalam bentuk koper uang atau transaksi rahasia, tetapi sering bersembunyi di balik kebijakan, proyek, dan kewenangan yang disalahgunakan. Setiap tahun, triliunan rupiah uang publik hilang akibat praktik korupsi. Angka-angka ini kerap terdengar abstrak, namun di baliknya terdapat realitas yang nyata. Jalan yang rusak sebelum waktunya, sekolah tanpa fasilitas memadai, layanan kesehatan yang tidak menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Korupsi mengubah hak masyarakat menjadi keuntungan segelintir orang. Tindakan korupsi berakar pada penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani, justru dimanfaatkan untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu. Kepercayaan publik yang menjadi fondasi pemerintahan dikhianati demi kepentingan pribadi. Disinilah korupsi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga nilai moral dan etika publik. Lantas, apakah masyarakat tahu apa itu yang dimaksud dengan tindakan korupsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Akbar Ramadhani dari Fakultas Fisik. Ini mau menginterview tentang adanya korupsi di wilayah Indonesia. Mumpung ada teman saya ini ya, kita tanyakan. Apa pendapat Anda tentang korupsi pada Indonesia ini? Korupsi ya. Korupsi itu kejahatan yang luar biasa. Pengkhianatan dan cermin moral. Nah, terus penyebab korupsi, faktor individu, faktor sistem, dan faktor sosial budaya. Solusi pemberantasan, penegakan hukum, pendidikan dan kesadaran, perbaikan sistem, dan perubahan perilaku. Nah, itu ya. Itu teman-teman. Jadi korupsi itu merugikan masyarakat, enggak masyarakat semua wilayah Indonesia rugi semua lah adanya korupsi ya. Jadi jangan korupsi. 2026 kita hapus korupsi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut masyarakat umum, korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang benar-benar menyimpang. Jika individu yang melakukan korupsi tidak segera disingkirkan, maka benih-benih korupsi lain juga akan terus ada di negara ini. Selanjutnya, apa dampak dari tindak korupsi menurut masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Syawulandari
Saya dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung. Saya akan mewawancarai masyarakat sekitar tentang dampak korupsi terhadap masyarakat. Dampaknya sebenarnya luas banget ya kak ya. Tapi yang paling kelihatan di sekitar kita itu kayak kemudian di ekonomi gitu kan. Dimana harusnya dana itu kan dipakai buat kepentingan kita semua gitu kan, yang kayak buat bangun lapangan kerja, terus juga ningkatin pelayanan publik itu di kesehatan juga. Terus juga bisa dari situ merembet lagi ke turunnya kepercayaan kita ke mereka gitu kan. Kita dulu tuh sebenarnya percaya banget loh ke mereka kayak "Ih, kita enak loh udah punya ini pemerintah gitu kan, jadi hidup kita itu diatur banget kan, tertata banget gitu. Ternyata sekarang kan banyak banget berita korupsi kayak jengkel banget, kita jadi nggak percaya lagi gitu kan. Banyak percaya tapi susah kan, susah mau percaya lagi ke mereka itu, takut gitu kan. Itu juga bisa penurunan moral juga gitu kan. Yang dulunya anak-anak itu pada mau berkontribusi gitu kan, ikut-ikut terus sedikit-sedikit gitu, sekarang jarang tahu gitu kan, sepi gitu. Terus juga ada penurunan kualitas pelayanan publik kayak pelayanan kesehatan, terus juga gitu kan. Sama yang semacam itu jadi turun gitu. Terus kesehatan mahal ya kan, kita mau berobat aja itu pikir lagi gitu kan, kita mau berobat tapi nanti mahal. Terus juga kita mau bayar pajak itu sesak banget gitu. Walaupun dia itu kewajiban tapi aduh gitu. Juga sebenarnya banyak sih, tapi yang kelihatan kayaknya itu turunnya penurunan ekonomi, terus juga penurunan pelayanan publik, terus penurunan kepercayaan masyarakat pada mereka, itu yang kelihatan banget. Apalagi sekarang kan ramai juga ya di media-media gitu, muncul banyak banget dari pagi sampai malam beritannya itu gitu. Saya juga korbannya, kita semua warga itu korbannya. Jadi menurut kakak itu sangat-sangat menurunkan ekonomi masyarakat. Iya betul. Dan juga kayak merugikan masyarakat dengan pihak kesehatannya itu kayak kurang. Halo teman-teman, saya simpulkan dampak korupsi terhadap masyarakat. Yang poin pertama adalah kerugian ekonomi, poin kedua adalah penurunan pelayanan publik yang terhadap masyarakat. Dari ketiga poin itu, korupsi sangat merugikan masyarakat sekitar. Itu seharusnya dipakai untuk pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, bukan untuk dipakai uang pribadi. Dampak korupsi tidak pernah netral. Ia selalu memihak. Mereka yang memiliki akses kekuasaan akan semakin diuntungkan, sementara masyarakat luas harus menanggung akibatnya. Ketimpangan sosial melebar, keadilan menjadi sulit diakses, dan kepercayaan terhadap institusi publik perlahan runtuh. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat bukan hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan psikologis. Apakah para pelaku korupsi perlu dihukum dengan tegas? Bagaimana menurut masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gusdirianto Putra, mahasiswa Universitas Tulungagung, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video malam ini, saya akan melakukan wawancara terhadap masyarakat umum terkait tindakan korupsi. Video wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas wawancara mata kuliah Pancasila dari Bu Laili Purnawari. Di samping saya sudah ada narasumber saya yang bernama Mas Akhtar yang akan saya tanyakan terkait tindakan korupsi di Indonesia. Apakah para koruptor itu harus dihukum secara tegas? Bagaimana menurut Mas Akhtar? Ya, karena korupsi merugikan negara dan rakyat. Uang yang seharusnya digunakan untuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Di sisi lain, pemberantasan korupsi tidak dapat diserahkan semata-mata kepada aparat penegak hukum. Penindakan memang penting, tetapi pencegahan jauh lebih menentukan. Tanpa sistem yang transparan, akuntabel, dan diawasi secara ketat, korupsi akan selalu menemukan celah untuk bertahan. Peran masyarakat menjadi krusial. Kesadaran publik, keberanian untuk melapor, dan sikap menolak praktik tidak jujur adalah fondasi utama dalam melawan korupsi. Ketika masyarakat bersikap kritis dan aktif mengawasi, ruang gerak korupsi akan semakin sempit. Jadi dengan dihukumnya para koruptor secara tegas, apakah itu membuat mereka menjadi jera? Bagaimana menurut Mas Akhtar? Hukuman tegas memberikan efek jera sehingga para pelaku koruptor akan berpikir dua kali untuk melakukan korupsi. Pendidikan anti korupsi juga memegang peranan penting, menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini, bukan sekadar upaya moral, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tanpa perubahan cara berpikir dan budaya, korupsi hanya akan berpindah bentuk, bukan menghilang. Dokumenter ini mengajak kita untuk melihat korupsi secara lebih jujur dan menyeluruh. Bahwa korupsi bukan hanya soal pelaku yang tertangkap, tetapi tentang sistem yang memungkinkan kejahatan itu terjadi. Bukan hanya tentang hukuman, tetapi tentang tanggung jawab bersama untuk mencegahnya. Pada akhirnya, melawan korupsi berarti memilih untuk tidak diam. Memilih untuk menjaga amanah sekecil apapun peran yang kita miliki. Karena masa depan yang adil dan sejahtera tidak akan pernah terwujud selama korupsi terus diberi ruang untuk hidup. Korupsi bukan takdir. Ia adalah pilihan. Dan seperti semua pilihan, ia dapat diubah. Jika ada keberanian, kesadaran, dan komitmen untuk melawannya bersama.